وتتعلم وتعرف ولهذا والاستفادة وتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه الله سبحانه وتعالى. أما بعد, yang kita muliakan bersama guru kita Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, semoga Allah selalu memberikan kesehatan beliau, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, dan bisa membimbing kepada kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada siang hari ini akan kita mulai yang pertama dengan pembacaan qasidah yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Bahjatur Ridho, dan setelah itu kita langsung mendengarkan ujangan-ujangan, tausiah dan nasihat-nasihat dari guru kita bersama Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud, dan yang terakhir insyaallah akan kita tutup dengan doa. Dan yang paling akhir, Bib, ini ada yang minta foto-foto ini, Bib. Boleh. Ya, nanti yang paling akhir kita foto-foto, terus setelah itu kita pamitan, kemudian melanjutkan perjalanan. Mau pulang? Iya, Bib. Tidak untuk sini. Insyaallah, Bib, katanya. Kita langsung menuju acara yang pertama. Sebelum dimulai pembacaan qasidah, kita minta kepada Habib untuk baca Tartibul Fatihah. Semoga acara kita pada siang hari ini beriring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. الفاتحة نفتح بالجلسة الدينية كل صالح جانب لكل خير ونافع لكل شر كما صدقنا صالح اللهم افتح علينا حفظ العارفين أدنا المتعبين اهدنا إلى سبيل السبيل اللهم اغفر نيتنا في نيتهم عملنا في عملنا الجنة في زمرتهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوم وتفضل من لك فرقا معصوما ونمنا ولدا برحمتك يا ارحم الراحمين ولطف العافيه كما نرى سيد الحبيب عمر واذا حضرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالسر الفاتحه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الزم باب ربك واترك كل دون وسله السلام من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون. الله المقدر والعالم شون. لا يكثر همك ما قدر يكون. فكرك واختيارك دعهما وراك والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك. فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لو علم وكيف قولوا ذي الحماك يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون.
قد من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضة والسخط حرام والكنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيرك لا يصل إليك والذي قسم لك حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير ما ريح الصبا مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون والحمد لله رب العالمين. Yang berikutnya kita dengarkan dengan seksama. Bawa buku semua ya, bawa buku semua. Diharap untuk dicatat dan mungkin nanti ada tanya jawab ya. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Boleh. Mau nginep mau tanya jawab boleh. Kita dengarkan bersama-sama tausiah dan nasihat ujangan dari guru kita semuanya, Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'ud. Kepada beliau kami persilakan. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi tuhallu bidhikrihi uqadun nawaibi wa syada'id ya man ilayhi mushtaka wa ilayhi amrul khalqi a'id antar ragibu alal ibad wa anta fil malakutin wahid ya muyassir ya musabbid ya musahhil yassir lana farajan qariban ya'istu minal agharibi wal abaid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi ahli sajid wa ala alihi wa sahbihi sadatinal amajid amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah berikan kepada kita untuk menjadi seorang yang mencari ilmu, karena mencari ilmu itu sangat istimewa. Mudah-mudahan para masyayikh kita, guru kita, Allah berikan umur yang panjang dan barakah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ustaz Muhammad Suhafi, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, menjadi jembatan untuk umat Nabi semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki ilmu yang barakah, dekat dengan Allah. Amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ilmu adalah hal yang paling istimewa. Ilmu itu hal paling istimewa. Makanya dikatakan ketika Nabi Allah Sulaiman ketika disuruh milih oleh Allah pangkat jabatan yang tinggi atau dibukakan mafatihud dunia, kunci
dikasih pin sama Allah. Mau nggak kamu aku kasih pin, Sulaiman? Itu pin kalau kamu sebut, semua dunia, semua emas datang kepada kamu, nggak usah kamu yang nyari. Dia akan jalan sendiri kepada kamu. Yang ketiga, kamu aku kasih ilmu. Nabi Sulaiman musyawarah, ya apa ini enaknya nih? Kalau kamu punya dunia, kamu jadi raja. Terus kalau kamu punya kedudukan, kamu akan mulia. Banyak yang usul seperti itu. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, bal akhtarat ilm, aku milih ilmu aja. Ilmu belum kelihatan ini. Ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, apa kata Allah? Khud dunya wal jah, ambil itu dunia dan ambil itu kerajaan, karena kamu telah memilih ilmu. Sehingga dari situlah siapa orang yang memiliki ilmu, dia akan dikejar oleh dunia dan dia akan dikejar oleh kedudukan. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, nggak bisa. Harus punya ilmu. Makanya dikatakan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Dunia ini dikuasai oleh 4 ini. Yang pertama, Islam 2, kafir 2. Nabi Allah Sulaiman. Yang kedua adalah Dzulqarnain. Ini menguasai dunia. Jadi Besuki, tahu Besuki? Tahu Besuki? Nah, itu dulu punyanya Nabi Sulaiman, katanya. Loh iya kan, dunia dikuasai kok. Yang kedua apa? Dzulqarnain. Kenapa sih mendapat julukan Dzulqarnain? Kata ulama ada beberapa sebab. Ada yang mengatakan karena di kepalanya ini ada benjolan kayak tanduk, makanya dikatakan Dzulqarnain. Ada yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain itu adalah karena dia menguasai timur dan barat. Bahkan sampai makan ikan bakar di Besuki mungkin. Kan mungkin cuman. Ya mungkin. Tapi tidak ada pantai tuh. Nah, ini Dzulqarnain. Yang ketiga, Raja Namrud. Seorang raja yang berhasil menjadi, kalau bahasanya film kartun itu, super saya. Namrud itu jadi super saya karena dia gabungan antara jiwa manusia dan jiwa setan. Dia mengabdi kepada setan. Dia mengabdi kepada setan. Sehingga apa namanya, rohnya setan dan dirinya Namrud ini menjadi satu. Sehingga Namrud itu hebat, nggak bisa dikalahkan. Yang kalahkan cuma bisa satu, al-maut, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semua. Kullu man 'alaiha fan, semua akan hancur. Itu. Yang keempat adalah Bukhtansar. Ini Bukhtansar ini yang pernah menguasai dunia, 4 ini. Nah, falhasil apa? Artinya bahwasannya dari 4 ini yang paling istimewa adalah Nabi Allah Sulaiman. Kenapa? Karena memilih ilmu. Nah, ilmu ini sangat penting sekali, khususnya untuk para wanita. Lebih penting daripada orang laki. Lebih penting daripada orang laki. Nah, dan juga dikatakan dari pentingnya ilmu ya. Di pentingnya ilmu itu adalah pembeda yang akan membuat kita ini hidup di dunia ini secara nyata dan kita hidup terang. Gelap malam nggak ada lampu aja kita pusing, begitu juga gelapnya kehidupan kita ketika nggak ada ilmu. Kadang ada orang itu sampai pada titik gelap loh ya. Ada di dalam diri kita itu terang, kita gelap. Kenapa? Hati kita. Habib Umar itu pernah cerita, hampir setiap hari di daerah Eropa itu 15 orang bunuh diri. Bukan orang miskin. Kalau kayak orang Indonesia ini kan bunuh diri ya pantes lah kalau bahasa kasarnya. Artinya apa? Ya keadaan kayak gini, PPKM nggak selesai-selesai kan gitu. Kerja nggak bisa, PHK banyak. Artinya untuk bunuh diri itu kalau secara kasat mata ya lumayan lah, boleh lah gitu. Bukan kita nyuruh, bukan, artinya bukan membolehkan bunuh diri, tidak. Dalam keadaan pantas bunuh diri kalau secara kasat mata. Tapi kita kembali ke orang Eropa. Mereka memiliki gedung apartemen itu sampai tingkat 10-17, harta di tangannya. Tapi kenapa mereka bunuh diri? Mereka sampai pada titik hitam, sampai pada titik jenuh. Dan kalian semua, kalian semua akan sampai pada satu titik namanya titik jenuh dalam kehidupan. Apapun yang pernah kamu miliki, apapun yang pernah kamu kuasai, apapun yang pernah kamu rasakan, kamu akan sampai pada satu titik namanya titik jenuh. Nah, titik jenuh itu yang bisa ngangkat cuma ilmu. Siapapun punya titik jenuh. Atas kadar ilmu,
jeleknya keadaan dia ketika dalam titik jenuh. Lalu bagaimana supaya kita selalu terang? Dikatakan caranya adalah jangan jauh dari ulama. Hidup kamu akan selalu terang. Karena Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan bahwasannya al-alim misbah. Orang alim itu lampunya bumi. Misbah, lampunya bumi. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, igtabasa minhu, Allah akan takdirkan orang itu untuk mengambil dari orang alim. Jadi siapa orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang baik? Orang yang diizinkan oleh Allah untuk dekat dengan orang alim. Nah, ini nikmat buat kalian. Tidak mondok, tapi ada relawan ilmu. Kalau bahasa kitabnya ustadz, kalau bahasa kalian kan relawan ilmu nih. Iya, Zat. Kenapa dikatakan relawan? Kan gratisan sampai ini. Iya, gratis. Jujur sampai ini. Paham ya? Menemukan ustadz sampai menemukan guru yang dia ini relawan ilmu, ngasih ilmu. Kamu tahu apa kata Sayyidina Ali? Al-alim misbahul alam. Orang alim ini itu lampunya bumi. Lampunya bumi. Kalau nggak ada lampu, nabrak. Umpamanya sekarang ini malam, ya malam, hujan, nggak ada atap di atas kita, duar, petir di mana-mana. Mau diem apa lari? Lari. Ada yang nabrak, ada yang jatuh kena injek kepalanya, ada yang masuk ke parit, ada yang masuk ke sungai. Kenapa keadaan seperti itu? Nggak ada lampu. Begitu juga keadaan kita di dunia ini. Kalau nggak ada ilmu, kita akan masuk ke hal yang paling buruk dalam kehidupan kita, karena remnya adalah ilmu. Apalagi kalian yang baru hidup, kan baru hidup kalian ini ya, berapa, 20 nyampe 20 tahunan ya, 20 tahun dipotong masa kecil 19, dipotong masa kecil 9 tahun. 9 tahun kalian tidak sadar hidup, betul nggak? Berapa jadi? 20 potong 9, 11. Pinter, 11. Kamu ini baru ada di dunia berapa tahun? 11 tahun. Muda untuk, kata orang Madura, ecu kucu. Muda untuk apa? Di apa? Di kucu-kucu. Kamu masih baru hidup. Ketika kamu masih baru hidup, kamu ini masih ingin membentuk sesuatu yang mungkin menurut kamu, nyoba ini bagus, enggak, aku cocok sama ini. Tapi Allah mengatakan, Allah mengatakan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum. Terkadang ada satu keadaan kamu benci itu, kamu benci untuk meninggalkan si dia, tapi dengan meninggalkan si dia kebaikan buat kamu. Gimana? Merere lah, paham ya? Jadi kamu itu baru hidup, kamu masih mau membentuk. Dan hati-hati loh. Iya, saya maaf aja, orang perempuan itu paling mudah dibohongi, itu paling mudah. Paling mudah dibohongi. Apalagi kamu masih 11 tahun. Kamu itu masih 11 tahun ada di dunia. 11 tahun. Mungkin masa kamu itu normal itu baru 5 tahun. 5 tahun anggapannya kamu hidup di dunia ini. Apa kamu hidup di dunia 5 tahun? Nggak bisa. 5 tahun ini masa kamu dibohongi orang. Cinta. Pret. Tahu pret? Nah sudah. Makanya kamu nggak akan bisa menyelamatkan kamu kecuali ilmu. Nabi itu sudah ngajarkan kepada kita. Mulai kita lahir kita sudah diajari sama Nabi, sampai mati diajari. Makanya sahabat mengatakan, aku diajari oleh Nabi semua sesuatu, semua sampai yang paling istimewa. Kok sampai selamat, kamu menjaga kehormatan, selamat di dunia, yang remeh Nabi ajarkan. Apa kata sahabat? Allamani Rasulullah kulla syai'in. Bahkan satu titik kita diajarkan oleh Nabi, maaf,
a'azzakumullah, jongkok di kamar mandi untuk buang kotoran diajari oleh Nabi. Di agama mana yang sampai kenapa? Diajari semua. Sampai jongkok di kamar mandi ada caranya, diajari. Lalu bagaimana untuk menyelamatkan hati, menyelamatkan jiwa dari neraka, dari supaya kita bekerja semua ngadepi orang, diajari. Makanya saya tujukan omongan ini buat sampean. Kenapa? Kalian adalah sasaran paling empuk untuk dicukucu, dicukucu, kena coklat, wes hewes 14, kena kalimat I love you, wes hewes apa boleh dikasih HP gini, wes hewes bukan pingsan itu pingsan. Artinya apa? Di sini pentingnya kalian di masa seperti ini, saya katakan nusykur lakum, kita terima kasih. Antum di masa waktunya antum dibohongi orang, antum belajar nyari rem, karena ilmu adalah rem. Sejelek-jeleknya orang tabrakan adalah orang tabrakan yang di situ nggak ada remnya mobilnya. Kamu punya rem, tapi kamu tabrakan, nggak mungkin mati, mungkin luka-luka. Nah, remnya kamu ilmu. Kemaksiatan, kamu jatuh dengan kamu punya ilmu, hati kamu yang akan menegur, hati kamu akan mengatakan, ya apa kamu kok gini, kok gitu, kok gini. Nah, ini yang mahal. Yang mahal itu, dengar kan? Yang jelek itu bukan orang itu tidak maksiat, orang itu pasti punya salah dan hilaf. Tapi yang mahal, yang istimewa di dalam kemaksiatan, kemaksiatan ada istimewanya. Apa yang istimewa di dalam kemaksiatan? Satu, merasa bersalah dan menyesal. Itu hal paling istimewa ketika orang jatuh dalam kemaksiatan. Ada orang bermaksiat ketawa, seneng, dia nggak merasa enggak. Seperti itu, paham ya? Jadi ilmu itu sangat penting. Makanya apa namanya, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya perlunya kalian kaulah muda, terutama yang kalian yang dalam satu masa, apa masanya? Masa apa namanya? Masa icu kucu. Dalam masa icu kucu ini Nabi mengatakan, dengarkan, ini ilmu. Apa kata Nabi? Jalisul kubaro. Dengarkan, ingetin, jalisul kubaro. Duduk kalian dengan orang tua. Punya nenek? Punya ibu? Alhamdulillah, berarti tidak keluar dari batu kamu ini. Kalau kamu punya ibu, kamu punya nenek, sering ajak duduk dia. Dia wanita, dia punya cerita, dan dia juga punya cinta, juga pernah mengalami derita. Dia punya apa? Seorang wanita itu, ibu kita punya apa? Cerita, cinta, derita. Kamu masih masuk dalam masa cinta, nanti akan masuk dalam masa cerita. Cinta hanya tinggal cerita, dan yang terakhir akan masuk dalam masa derita. Serem ini kan. Ini ceramah horor namanya. Dengarkan, kata Nabi apa? Jalisul kubur. Duduk kamu sama orang tua. Kenapa kamu harus duduk sama orang tua? Orang tua kamu pernah mengalami umur seperti yang kamu rasakan. Dia cinta, dia juga punya cerita, dan dia pernah juga mendapatkan derita. Kamu jangan sampai duduk sama orang tua. Ya apa bu? Aduh ibu dulu nak. Cucu cubik bapak kamu nak. Kucu. Terus iya sampai ibu ngomong, kalau saya mak tidak dikawinkan, saya mau loncat ke sumur demi cintaku pada bapakmu nak. Terus iya akhirnya ibu saya tidak berani, terpaksa walaupun dengan menangis dia harus menikahkan saya dengan bapak kamu nak. Terus bu, ya akhirnya nak, setelah kau punya anak kau nak, kehidupanku berubah. Ayahmu melirik wanita lain. Wah, ya apa? Terus bu, dia meninggalkan aku nak.
Nah, ini paham nggak? Saya bukan nakut-nakuti kalian, tidak. Tapi supaya kalian punya pikiran bahwasannya cinta itu tidak ada. You understand? Dan guring nyaman, beres kamu. Cinta tidak ada. Paham dulu? Ini kalau diterangkan sampai maghrib ini, Ustaz. Oh, jangan tidak apa-apa, makan lagi ya begini. Dengarkan, cinta nggak ada. Taruh dalam diri kamu, nggak ada itu cinta. Bahkan di Islam tidak pernah mengajarkan yang namanya jatuh cinta. Mana ada di Islam mengajarkan jatuh cinta? Lu ada bab kemana Nabi? Bukan itu yang saya maksud. Saya nggak masuk ke bab agama. Saya masuk ke bab jiwa sekarang. Paham? Kalau kamu cinta ke Nabi, walaupun kamu nanti bisa saya ceritakan bagaimana keadaannya. Salah satu aulia dari cintanya kepada Nabi, kalau disebut namanya Nabi, dia meleleh jadi air. Meleleh. Saya sudah bahas bab cinta. Coba lihat di YouTube saya tentang tanyain aja, bisa di situ. Tahu hakikatnya nanti tentang cinta. Intinya, dengarkan. Cinta nggak ada. Yang saya maksud bukan cinta tentang agama atau apa. Cinta nafsiyah. Cinta dalam jiwa tidak ada. Cinta yang abadi itu cinta bukan dari diri. Itu manusia dengan manusia itu bukan cinta. Namanya kasih sayang. Dan kasih sayang itu bisa dicari. Makanya Nabi mengatakan apa? Adakah Nabi mengajarkan bahwasanya kita harus menikah karena cinta? Tidak. Kalau memang cinta, dengarkan ini. Kalau memang cinta ada manfaat di dalam pernikahan, maka putri beliaulah yang pertama kali akan diajarkan jatuh cinta. Kenapa? Cinta umurnya 6 bulan. Dan itu bukan cinta karena kita belum kenal. 6 bulan. Berapa bulan? Setelah 6 bulan nggak ada. Kalau kamu mau selalu ingin kasih sayang, cinta nggak ada. Cinta itu karena kita nggak pernah ketemu. Pandangan pertama, ya kan? Pandangan pertama ngeliat, nggak ketemu. Setan ngasih bumbu, dia itu cinta kamu. Gimana dia? Belum ketemu. Tapi kalau sudah menikah, dilihat terus sampai kayak saudara. Kayak sampean seorang wanita, jangan mau dinikahi karena kamu mencintai aku menikahi kamu karena aku mencintaimu. Jangan, cinta akan habis. Nabi mengatakan sudah, jangan ikuti omongan orang. Sudah Nabi, mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya dari Allah sudah. Apa kata Nabi? Jangan menikahi si dia karena cinta akan habis. Jangan menikahi si dia karena harta, satu saat dia akan bangkrut. BBKM, berapa banyak orang pisah? Kenapa pisah? Karena dia dulu menikahnya karena hartanya habis. Satu yang diperintahkan kita, jangan menikah karena ketampanan. Itu ganteng, jangan. Ganteng hilang, kepleset di tikungan. Hidungnya ya Pak, kok jelek kamu Mas? Menikah karena kecantikan, wah jangan milih yang cantik. Kenapa? Cantik bisa hilang. Orang perempuan itu kalau sudah turun mesin 2 kali 3 kali, kamu tahu dream persis, lurus. Yang dulu bodinya gini jadi lurus. Artinya jangan pernah kamu dicintai karena tubuh kamu, kemolekan kamu, jangan, itu akan hilang. Apa kita kalau ada orang menerima saya atau saya menerima dia karena apa? Apa kata Nabi? Nikahi si dia karena agama. Pilih si dia karena agamanya. Kenapa? Saya percayakan jiwa raga saya kepada dia. Dia yang bisa jaga kehormatan saya. Dia yang bisa membawa saya ke surga. Dia nggak cantik Habib, tapi dengan dia saya percayakan anak cucu saya. Dia nggak tampan Habib,
Kalau tampan gampang Habib, walaupun suami saya hitam nggak tampan, saya matikan lampu sama kok. Lah, ya apa? Makanya saya sering mengatakan kalau ceramah, perempuan jangan pernah nyari orang laki yang ganteng, nyari yang jelek-jelek aja. Yang jelek sekiranya nggak ada yang mau, yang penting laki gitulah. Kenapa? Kalau kamu nyari orang laki yang jelek, awet, awet. Kedua, aman. Apa? Tapi kalau kamu nyari orang laki yang ganteng, orang laki ganteng itu nyakiti. Suami keluar derodok, aduh. SMS dibuka-buka, akhirnya kamu tidak sampai 2 tahun menikah, mati jantungan. Paham ya? Nah, walhasil gitu. Masalah itu jodoh Allah yang tentukan. Itu sopirnya tidak dikasih makan, weh. Dikasih makan enggak? Kok ayo? Ente ada gadis-gadis seneng moto ya. Itu sopirnya suruh ngasih makan. Paham ya? Walhasil apa kata Nabi? Fakhtar bidzatid din. Pilih si dia karena agama. Dengar kan? Apa kata Nabi? Taribat yadak, kamu selamat. Selamat dari semua itu. Tidak harus gitu. Dengarkan. Saya nggak mau ngerusak urusan kamu, itu kamu sendiri. Saya nggak mau. Saya cuma nyampaikan mungkin ini satu saat manfaat buat kamu. Dan kamu akan berterima kasih kalau kamu dengarkan omongan ini. Tidak semua yang pilihan kamu itu baik, bukan kamu. Kamu nggak tahu dia siapa. Tapi dengan makanya seorang tua itu dalam ilmu agama mendapatkan hak penuh untuk menikahkan anak gadisnya, mendapat sebutan dalam agama wali mujbir, abah, kakek. Dua orang ini boleh menikahkan kita tanpa persetujuan. Kenapa? Karena nggak ada orang tua yang mau menyengsarakan anak. Gak ada. Kata orang Madura, kalau ada anak jatuh ke sumur, orang tua langsung loncat. Tapi kalau ada orang tua yang jatuh ke sumur, anak cuma loncat-loncatan. Aduh, atau masih nyari tangga. Artinya apa? Perjuangan orang tua itu lebih. Nah, di sini artinya apa? Dengar kan? Ini hal penting. Maaf mungkin saya terlalu dalam bahas masalah ini, tapi ini sangat penting untuk kalian. Saya kasihan kepada kalian yang masih muda, yang masih terutama masuk dalam masa apa? Cukuju. Jadi kalau pengajian hari ini, pengajiannya adalah pengajian kucu-kucu, kucu-kucu hutai. Paham ya? Dengarkan, menikah karena agama itu penting. Kamu lihat, makanya orang kalau mau menikah 3 hal yang penting. Ini dengarkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah niat. Kenapa saya menikah dengan dia? Apa tujuan dan niat saya? Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua nilainya. Niatnya jelek, masjid kan rumah Allah. Mulia nggak mulia? Mulia. Tapi masjid boleh dihancurkan. Masjid boleh dirobohkan. Kenapa? Ketika salah niat. Terjadi di zaman Nabi. Bangun masjid cuman untuk mencah belah umat Islam. Namanya Masjid Diror. Dikasih nama sama Nabi, masjid yang membahayakan itu. Niatnya masjid apa? Buat masjid, tapi niatnya cuma untuk ngelabui. Disuruh hancurkan sama Nabi. Kenapa? Gara-gara niat. Innamal a'malu, amal tergantung niat. Hati-hati, niat itu penting. Yang kedua, kalau mau nikah yang pertama niat. Apa tujuan kamu nikah? Oh, aku menikah dengan niat karena apa? Ya karena dia saya percaya untuk bisa menjaga diri saya menjadi teman saya hidup di dunia. Masalah cantik, masalah ganteng, masalah kaya, itu cuman apa ya, tambahan aja. Tapi nilai pokoknya adalah harus agama, menikah karena agama. Jangan pernah menikah dengan orang laki yang nggak pernah sholat. Hati-hati. Dan cinta itu buta. Walau sudah cinta, walaupun kadang dia tatoan, kita nggak merendahkan orang yang tatoan. Tapi itu sudah jadi simbolnya orang nakal. Kenapa dipakai? Contoh, ada orang pakai bajunya PKI.
Ya dituduh PKI dong. Loh, saya nggak PKI. Kamu pakai simbolnya pengkhianat, ya kamu juga pengkhianat. Kan seperti itu. Kita nggak boleh menghukumi dohir, ya menghukumi batin. Kita menghukumi dohir. Paham ya? Hati-hati. Jangan pernah menikah dengan orang laki yang nggak sholat. Kenapa? Amanat dari Allah nggak dijaga, apalagi kamu. Niat. Pilih orang karena agamanya. Lihat sholatnya gimana. Ini yang pertama. Kalau mau menikah ada berapa? Yang pertama? Yang kedua? Milih. Boleh milih. Nggak harus ini. Enggak. Saya memilih. Memilih dengan istikharah. Caranya milih, dengarkan. Caranya milih, satu, dengan istikharah. Nabi mengatakan, takhayyaru linutafikum. Pilih untuk anak cucu kamu. Untuk anak cucu kamu, pilih, jangan sembarangan. Kamu anak pesantren, kamu gini, nyariin anak yang luaran, nggak sholat. Pilih untuk keturunan kamu. Paham nggak? Bibit sama sawah itu pengaruh. Bibitnya jelek, sawahnya unggul, nggak sempurna tumbuhnya. Bibitnya bagus, sawahnya banyak batunya, ya ker-ker. Takhayyaru, milih. Kamu boleh milih. Apa saya nggak boleh milih gitu? Tidak, pilih. Tapi pilihannya ikut seperti pilihan Nabi, bukan pilihan nafsu kamu. Karena pilihan nafsu kamu itu dari syaitan, dan tugas syaitan cuma apa? Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itu cuma ngasih angan-angan, ngasih harapan setan. Ya, coba kamu kan pernah cucu-cubi orang. Ayo, siapa yang nggak pernah dicucu? Ayo, ada yang pernah nggak dicucu? Pasti dicucu. Kenapa? Itu setan. Seolah-olah kalau dekat sama dia, aku ini hatiku seneng, itu setan. Nggak ada. Makanya Nabi tidak pernah mengajarkan hal itu. Sudah, jangan. Cinta itu bisa jatuh di tengah jalan. Kalau kamu menikah dengan dia karena agama mengajarkan rahmat, agama mengajarkan kasih sayang, agama mengajarkan memaafkan. Dari tiga ini kamu akan selalu jatuh cinta dengan suami kamu. Suami kamu akan selalu jatuh cinta sama kamu. Kamu sudah gemuk, lurus kayak dream, depan belakang nggak ketemu. Wah, kalau dulu belakangnya kelihatan soro, depannya kelihatan soro. Sekarang sudah turun mesin nggak kelihatan. Kelihatannya cuma satu kalau sudah kentut. Itu yang belakang. Artinya apa? Kamu akan sampai kepada satu keadaan kamu itu tidak berbentuk sebagai wanita yang cantik. Di saat itu suami kamu kalau dia punya agama, dia akan mengatakan, ya Allah, ini dulu paling cantik satu desa. Ini paling cantik satu desa, tapi aku mungkin nggak ngerawat. Kasihan ya Allah, kayak gini. Ya Allah, kayak dream istriku ya Allah. Tapi dream ini yang melahirkan anakku ya Allah. Dari situ akan ada rasa kasihan dari suami kamu kepada kamu. Dari kasihan itu dia akan cinta lagi sama kamu. Kamu kalau lahiran perut kamu hitam mengkeret, badan kamu belah-belah, iya kan? Kayak apa jenis? Iya, sirkuit apa namanya? Ya pokoknya macam-macam. Kaki kamu bengkak. Tapi di situ ketika kamu menikah karena agama, suami kamu akan selalu mau meluk kamu, mau nyium kamu, mau kasihan sama kamu. Kenapa? Bukan kecantikan, hati kamu nggak pernah bisa jelek. Itu yang aku pilih. Lesok. Paham ya? Jadi apa? Hati-hati ya. Menikah karena apa? Agama. Karena apa? Cara menikah dengan apa? Yang pertama, niat. Yang kedua, memilih. Yang ketiga, musyawarah. Memilih tadi itu dengan apa? Memilih tadi itu dengan istikharah, boleh ya, istikharah. Terus apa namanya,
kamu dengan tanya ke orang alim. Yang ketiga sama musyawarah. Cara memilih ada berapa? Saya dipilihkan itu atau saya milih itu. Jangan keburu iya. Orang tua kamu milihkan kamu. Kamu ngomong yang lembut bisa. Dengerin. Nah, ini ada yang minta kamu. Pakai enggak. Sopo kon iki? Kamu nggak cantik terus, ya. Dengarkan, kalau ada orang tua, ada orang laki datang ke kamu minta, hormati. Hormati. Kamu disuruh keluar, keluar. Kamu dilihat, boleh, itu secara syariat boleh melihat wajah dan tangan. Ngajak ngobrol-ngobrol. Mungkin ini jodoh kamu. Daripada aku dicukucu dengan si dia dengan ucapan, jangan pernah terikat kepada manusia. Terikat dengan manusia itu menyakitkan. Menyakitkan. Ada orang yang mau lihat kamu punya pacar yang masih ini, alasan ini masih kuliah, itu berarti niat kucu. Ada yang lihat, ngomong. Ada yang lihat, saya kasih. Saya aku jadi kon. Saya jadi campion. Saya adalah seorang gadis cantik yang dicari orang. Masya Allah, ngawur jenggotan. Ada orang yang ya wajar, apalagi sekarang masanya ini. Aku telah dikucu-kucu di HP, sehingga hatiku terikat dengan dia, tapi dia tidak pernah memberikan kepastian kepada diriku. Dia hanya selalu meminta, tapi tak mau meminta diriku dengan orang tuaku. Ada orang datang, nak, kamu cinta sama orang, tapi nggak ada yang tahu, cuman kamu sama dia. Orang tua kamu nggak tahu. Datang orang laki sama kamu minta. Ini ada yang mau minta. Dengarkan omongan saya, ini manfaat penting. Pasti akan mengatakan bahasanya ada anak-anak enggak mau keluar aku. Jangan. Nyesel kamu nanti. Paham ya? Nyesel. Takdir yang menentukan Allah. Apa tadi? Di qasidah. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Yang bukan punya kamu enggak akan nyampe kepada kamu walaupun kamu sudah terbang berdua ke bulan. Kalau bukan punya kamu enggak mungkin nyampe. Wala digusim lah. Tapi yang sudah jatah kamu hasilun ladik. Kamu tahu jodoh itu gak usah dicari. Berusaha boleh, tapi nyari sampai menghinakan diri no. Oke? Kenapa? Sebelum kamu lahir, kita sudah yakin 3 yang harus kita yakini: mati, rezeki, jodoh. Sudah ada, betul tidak? Kita nyari usaha boleh, tapi tidak menghinakan diri dengan pacaran, dengan ini dan itu, tidak. Kamu senang sama orang, kamu didatangi orang, hormati dia. Ini lelaki sejati. Orang laki yang hebat itu yang datang ke rumah kamu. Yang berani datang ke rumah kamu itu orang laki yang hebat. Berarti dia sungguh-sungguh dengan kamu. Kamu senang sama orang, yaitu salah orang tua kamu dan salah kamu karena kamu megang HP. Kamu menyembunyikan. Karena orang perempuan ini bisa berkhianat karena cinta. Demi cinta dia berkhianat kepada orang tua. Jangan ngomong enggak, itu terjadi. Ada orang yang meminta kamu, temui. Siapa bu? Ada orang nak mau lihat. Ya siapa tahu nak jodoh kamu. Iya bu. Terima. Lihat, kamu dilihat, diajak ngomong. Lihat. Setelah lu gimana? Boleh saya istikharah? Istikharah. Boleh saya tanya sama orang tua dulu, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau memang jodoh ya nggak mungkin kemana, kalau nggak jodoh ya apa kata saya terima kasih, ucapkan yang tegas dari orang perempuan. Terima kasih, saya sudah dihormati sama bapak sama ibu datang ke sini untuk melihat saya, ini kehormatan buat saya bu, tapi kita pasrahkan sama Allah. Saya istikharah, mudah-mudahan kalau memang jodoh Allah kasih istikharah yang baik. Yang lihat bagus sana ini gitu. Masalah nanti kamu istikharah hasilnya nggak bagus,
Kamu ngomong, Bu, saya istikharah. Saya istikharah kurang sah. Menurut Ibu gimana? Kalau saya kayak kurang yakin, Bu. Saya hormati dia, Bu, tapi saya kurang yakin. Terserah kamu, Nak, kalau kamu gitu. Kalau kita ngelawan, kamu tambah dipaksa sama orang tua. Dan jangan bohongi istikharah. Kadang kamu bohongi istikharah karena sudah si dia ngomong, Mas, aku nasi delok, iya apa ini? Akhirnya dicucu lagi. Jangan, kamu akan menderita, digantung sama dia. Istikharah itu hasilnya apa? Mimpinya mungkin ada mimpi yang bagus buat kamu gembira, atau tidur hati kamu tenang. Itu hasil istikharah. Paham ya? Paham ya? Nah, kamu datang ke ibu kamu. Kalau ibu kamu ngomong iya, kamu agak gak enak. Tapi gak enaknya bukan dari apa? Karena kamu sudah punya ikatan. Ibu kamu punya iya, trimon. Kamu gak tahu masa depan. Ada yang tahu masa depan? Ada yang tahu masa depan? Tidak ada. Tapi orang tua, apapun yang terjadi, dialah selalu menjadi masa depan kamu. Ingat, siapa masa depan kita? Orang. Kamu nakal, kamu dipisah oleh suami kamu, kamu punya masalah, kamu dijauhi orang. Siapa? Coba tunjukkan kepada saya, siapa seorang yang berani menadahkan tangan? Kamu dihinakan semua makhluk, dicaci, dihina, dibilang orang nakal. Siapa yang mengangkatkan dua tangan dengan meneteskan air mata kalau bukan orang tua kita? Suami kamu yang dulu ngaku cinta, kemana dia? Mana ada orang selain orang tua yang bisa menadahkan tangan? Sini, Nak, aku mau dengan kamu. Sini, Nak, kamu anakku, orang tua. Artinya apa? Di sini saya punya pesan penting untuk ukti. Jangan mengkhianati orang tua. Paham? Jangan mengkhianati orang tua. Dia masa depan kamu yang nyata. Si dia yang menjanjikan itu cuma janji. Tapi kamu harus ingat, apalagi ketika yang menjanjikan kamu dia nggak punya ilmu, kamu akan menyesal, kamu akan kehilangan orang tua kamu. Berapa banyak wanita yang berani melari dari orang tuanya karena cinta. Kemana mereka sekarang? Ujung-ujungnya jadi perempuan nakal, jadi PSK, dan jadi yang lain. Kenapa? Karena dia dijanjikan masa depan yang nggak pasti. Tapi kalau kamu, orang tua kamu ridho dengan pernikahan kamu akan selalu dikawal. Walaupun terkadang orang tua kamu menikah, tapi yang tersiksa orang tua kamu. Kenapa? Orang tua kamu merasa jadi buah si malakama. Kenapa buah si malakama? Dia kadang suami kamu nggak sopan sama si dia, tapi orang tua kamu mau ngelawan, nggak enak anak saya di pihak sana. Artinya apa? Saya ingatkan, masa depan kita yang nyata adalah orang tua, dan si dia bukan masa depan. Kamu masih main tebak-tebakan dengan dia. Belum tentu dia bersamamu selama-lamanya. Hati-hati ya, hati-hati. Pilihan orang tua. Kalau memang kamu cinta sama dia, terus dia mau datang ke kamu, orang tua kamu setuju dan bisa, itu nikmat. Nikmat. Tapi itu ya sudah pilihan kamu. Cinta itu bisa dicari. Kamu apa sih dengan pacaran? Apa kamu ingin cari keluarga yang tanpa masalah? Mustahil. Masalah ada dimanapun, kapanpun. Tapi ingat, ledakan masalah, ledakan bunyinya, hancurnya, itu yang menentukan satu. Kembali ke awal ceramah saya. Apa? Ilmu. Semakin luas ilmu, semakin kecil ledakan. Sayyidina Ali masalah dengan Siti Fatimah, bertengkar, tapi ledakannya kecil. Rasulullah dengan Siti Aisyah ada salah paham, ledakannya kecil karena punya ilmu. Tapi kalau kamu nggak punya ilmu, suami kamu nggak punya ilmu, berapa banyak wanita yang dipukul oleh suami, nggak pernah ngajarkan Islam seperti itu, dihinakan, dijual, di ini dan di itu dengan bermacamnya. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Makanya intinya di sini harus punya. Jadi kalau mau menikah ada berapa? Ada 3. Yang pertama?
Yang kedua, yang ketiga, musyawarah. Memilih dengan berapa? Dengan 3 cara. 1, istikharah. 2, Tanya kepada orang alim. yang ketiga, musyawarah. Paham ya? Tanya sama orang alim, kita nggak istikharah, kita nggak puas, biar orang alim yang istikharah. Paham ya? Dengarkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga kalau mau menikah apa? Musyawarah. Jangan pernah kamu melangkah sendiri. Musyawarah. Nabi Adam ketika dikucu-kucu sama iblis sampai makan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam ketika Nabi Adam dikeluarkan, kemudian Nabi Adam mengatakan, hai anak cucuku, 3 pelajaran penting kamu harus ambil dari sejarahku, aku keluar dari surga. 3 ini ambil pelajaran. Yang pertama, jangan melakukan sesuatu kecuali dengan 3 hal. Apa yang pertama? Musyawarah. Apapun yang kamu ambil tindakan, musyawarah. Kenapa? Karena ketika seandainya dulu aku musyawarah dengan malaikat, maka malaikat akan melarang aku untuk memakan buah khuldi. Yang kedua, apa yang kedua? Lihat sebab dan akibat. Lihat sebab akibat. Kamu memerlukan sesuatu, apa sebab aku melakukan ini? Apa? Niat aku apa? Akibatnya kalau aku melakukan ini nanti apa? Itu dipikir. Paham ya? Melihat apa? Sebab, akibat. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Ini harapan terakhir dari kita. Apa? Tanya pada hati kecilmu. Tanya pada hati kecilmu. Allah berikan suatu chip yang sangat kecil di sini. Bukan di sini sebenarnya, cuma karena hati itu di sini, ya supaya kita paham letaknya hati ya di sini. Tapi ya bukan ini. Hati itu di jiwa kita yang paling dalam. Di mana supaya kita memahami hati di sini? Ya mungkin di hati yang paling dalam. Tapi bukan lihat di hati ini. Apa sudah? Aku nggak punya hati. Ya bukan artinya nggak ada hati. Ya tetap ada hati. Paham ya? Tapi bukan hati ini nggak ada. Di roh kita. Kita punya ruh. Wah, ini panjang kalau bahas ini. Lain kali kalau kesini lagi. Paham ya? Dengarkan. Apa yang ketiga? Tanyakan pada hati kecil. Satu hal yang nggak bisa dibohongi dalam diri kita. Hati sanubari. Tidak bisa dibohongi. Nabi, ketika kamu sudah kacau balau, hidup kamu kacau balau, bingung, tidak bisa menghadapi sesuatu, atau kamu ingin menentukan ini baik atau ini jelek, apa kata Nabi? Istaftih qalbak. Tanyakan hati. Hati ini kalau kita buat maksiat, dia nggak terima, dia nggak tenang. Walaupun kita suka, nafsu kita suka, tapi hati ini nggak suka. Rasanya seperti apa? Kamu habis kerja keras, nggak mandi, pakai baju baru, hadir ke pengajian, ya apa rasanya? Gak enak. Itu rasanya hati kecil ketika kita melawannya. Aku mau ketemu si dia bukan muhrim buat aku. Hati itu gak enak. Tapi kita yang maksa. Tapi ada, artinya ada warning dari dalam, walaupun ojo, gak enak, dosa. Itu. Tapi nafsu kita lebih liar, sehingga nutupi itu, sehingga seolah-olah kita lawan itu semua. Nanti ketika nafsu sudah keluar, sudah kita melakukan kemaksiatan, nafsu lari, kosong. Hati kecil ini yang ngomong. Hati kecil, kita dikuasai hati kecil kita, sehingga kita menyesal. Ya apa? Karena setan, kalau ada orang habis maksiat, setan itu ada orang pengen maksiat, dideketi sampai maksiat ditutupi sama setan supaya dia nggak ngelihat kebaikan. Setelah dia ketutup, sudah melakukan hal yang jelek, setan lari. Di situ makanya kita kalau habis maksiat pasti ada, habis maksiat hati kita nyesel. Ampun, kok gini? Sebentar toh. Kalau kamu nggak cepat diiringi dengan tobat, dapat 1 jam. Kepingin meneng,
Mau melakukan lagi. Kenapa? Setannya datang. Karena kalau setan itu kalau manusia digiring sampai maksiat, setelah maksiat, setan lari ke gunung, takut turun adab. 1 jam tidak turun adab, setan datang lagi, goda lagi. Makanya intinya falhasil apa? Di sini perlunya yang namanya ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dulu ada seorang namanya Abdullah bin Mubarak. Dikatakan bahwasanya, hai Abdullah bin Mubarak, seandainya engkau hidup sampai nanti sore, kamu hidup sampai nanti sore, apa yang harus kamu lakukan? Apa kata Abdullah bin Mubarak? Atlubu fihil ilmah. Aku nyari ilmu. Kalau sampai aku hidup sampai nanti sore, apa yang aku pilih? Nyari ilmu. Habib Umar, guru saya, mengatakan, seandainya ahlil barzah diizinkan untuk bangkit, yang mereka cari satu, nggak sholat mereka. Apa? Langsung nyari majelis ilmu. Kenapa? Duduk di majelis ilmu seperti ini lebih baik daripada yang di rumah baca Quran sampai hatam. Duduk seperti ini lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Duduk seperti ini. Makanya Abdullah bin Mubarak, kalau sampai aku akan mending jadi dengar. Yang terakhir apa namanya? Kita ilmu penting ya. Ilmu itu yang menenangkan hati. Yang menenangkan hati apa? Dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi. Allah punya surga di bumi. Allah punya apa? Punya surga di mana? Di bumi. Di bumi ini Allah punya surga. Yang namanya surga, masuk tenang, masuk bahagia, nggak ada masalah. Allah sebelum surga di akhirat, Allah punya surga di bumi. Apa itu? Kata ulama, inna lillahi jannatun fil ardi faman dakhalaha. Siapa orang yang bisa masuk ke surga itu, hidupnya akan enak, hidupnya akan enak. Ketika ditanya, apa surga dunia itu? Kok bisa kalau masuk enak? Di mana? Aku mau masuk. Apa jawabannya? Majalisul ilmi, majelis ilmu. Kayak sekarang ini adalah majelis surga. Kenapa? Kamu datang nggak kepikiran A, nggak kepikiran B, nggak kepikiran C, nggak kepikiran A. Tenang. Pulang dari pengajian, pulang darimu, datang lagi sumpah. Datang lagi sumpah. Ini kan banyak utangnya. Si perawan ini saya utangi ya, begini. Buat beli glowing. Nah, apa namanya? Terakhir sebelum saya tutup, dengarkan ya. Kembali saya ingatkan, kita akan masuk pada satu keadaan di mana di situ kita akan masuk ke yang namanya apa namanya titik jenuh. Sampai dengarkan ya, sampai semua kita sekarang kapan kita pasti terkadang masuk kepada satu titik kita ini jenuh, putus asa, galau, itu ada. Nah, yang bisa menyelamatkan itu cuma satu, ilmu. Kamu nggak masuk, omongannya kiai gak masuk. Yang sabar, yang apa, kiai nggak tahu keadaan saya. Orang tua ngomong nggak masuk. Kita akan masuk pada satu keadaan titik galau, yang mana di situ yang masuk cuma setan dan mengatakan bunuh diri, lakukan hal yang jelek. Itu yang masuk. Penyelamat kita cuma satu, ilmu yang pernah kita cari. Itu yang menyelamatkan kita. Penyelamat kita adalah diri kita. Al-tabibu nafsi. Kita adalah dokter kita. Siapa dokter kita? Kita. Dhahiran wa batinan. Dokter yang di spesialis nggak ada yang hebat. Yang hebat kamu. Kata dokter jangan makan, tapi kamu makan terus, ya stroke bisa. Jadi yang bisa menyembuhkan kita Zika. Covid semuanya. Ini vaksin apa? Bukan itu dokternya. Kita.
sekuat jiwa kita sembuh. Sakit itu bisa dibuat. Ada cerita, tapi waktunya sudah habis ini. Jadi kalian harus meninggalkan tempat ini. Katanya mau pindah ya, kan masih mau pindah, jadi masih jauh perjalanan. Kau tinggalkan diriku. Dengarkan apa namanya? Tuh dia kurang rusak kira. Sampai mana tadi? Titik jenuh. Itu kita obat. Dengarkan. Kamu, penyelamat kamu adalah kamu. Kesehatan kamu yang menentukan kamu. Kalau kamu pinter jaga diri, nakar makanan, jaga tidur, sehat. Bukan dokter. Dokter kamu. Dokter jiwa kamu. Kamu galau, gak bisa orang lain. Kamu. Sebelum kamu harus terjun jadi dokter dadakan, siapkan alat operasi yang harus kamu lakukan nanti ketika kamu waktunya datang. Maksudnya apa, Habib? Kamu sekarang kan ngaji, belajar sama Ustadz Muhammad Sofi, ambil dari beliau ilmu itu, nanti sekarang kamu nggak ngerasa, tapi ketika kamu galau, gelap, dunia gelap, apa-apa, omongan orang tua, omongan orang alim, omongan Ustadz Sofi sendiri gak bisa. Kenapa? Kamu terkunci dengan satu keadaan namanya galau. Kamu di dalam, kamu gelap, cuman setan yang masuk ke dalam. Di situ hanya satu sisa yang bisa menyelamatkan kamu. Siapa? Ilmu yang pernah kamu ambil. Super saya kamu keluarkan. Enggak. Kamu percuma. Kamu sudah melakukan hal yang jelek. Kamu melakukan hal yang paling hina bagi seorang wanita. Bukan lagi. Maka apa? Kamu sudah dihianati dengan si dia. Kamu dihinakan. Kamu ditinggal dengan mentah-mentah. Kamu suci. Kamu melakukan ini. Kamu pernah ngaji. Kamu ngomong. Apa? Kamu di dalam keadaan kamu seperti itu, kamu akan mengatakan apa? Sudah, biarkan dia pergi. Dulu aku pernah ngaji, kata Imam Haddad, alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladek, yang bukan punya aku nggak mungkin. Enggak, dia itu milik kamu, tapi dia mengecewakan kamu. Tidak, dia bukan milikku. Kalau dia milikku, kenapa dia harus pergi? Pergi dua bukan milikku. Aku harus bangkit, aku harus hidup. Ada di sana jutaan orang tampan yang menungguku. Wah, hidup. Kenapa? Kamu sendiri yang nanti akan membangkitkan diri kamu. Nah, orang bunuh diri itu nggak punya ini, dia galau, nggak punya energi yang mampu membangkitkan dia dari keadaan galau. Dengarkan, kamu punya Allah. Apa kata Allah? Seandainya kamu punya dosa, satu dunia dosa ini ditanggung kamu, selagi kamu masih bernyawa, aku Allah akan mengampuni dosa kamu. Dan katakan kepada dia, wahai Muhammad, aku menungguku. Ketika dia jalan merangkak kepada aku, artinya merangkak pelan-pelan, aku berlari kepada dia. Dia berlari, aku akan terbang menuju dia. Artinya apa? Kita harus punya ilmu yang kita simpan di hati nurani kita, untuk bekal di mana kita nanti terpuruk dalam keadaan itu yang bisa nolong kita. Orang tua, orang alim, jimat, dibocoi dungo, diidoni, ditapui, gak sadar. Yang bisa nyadarkan cuman ilmu. Makanya disinilah pentingnya kalian nyari ilmu. Ya, mudah-mudahan kalian bahagia, hidup bahagia, menemukan jodoh yang mungkin di situ baik buat kamu dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang penting boleh ikhtiar, tapi jangan menghinakan diri. Paham ya? Perempuan kamu mulia, kamu hina. Nggak ada perempuan jelek. Kamu jangan ngerasa cantik, kamu jangan merasa jelek. Karena kalau sudah cinta memandang, nggak ada di situ yang namanya jelek. Paham? Saya tutup dengan satu cerita Laila Majnun. Ya, Bu. Tapi sayang waktunya nggak cukup. Sini, sini. Ini bidadariku. Tepuk tangan untuk bidadariku.
Cina. Paham ya? Oh, bahasa kok. Bahasa. Mana itu? Dengarkan. Apa namanya? Ini saya ingin ngasih semangat untuk yang nggak cantik dan yang nggak pede. Dengarkan. Kenapa kamu merasa nggak cantik? Kamu tidak akan pernah nampak cantik walaupun kamu cantik. Dengarkan. Di mana kita tidak cantik? Satu keadaan. Kamu tidak cantik di depan orang yang bukan jodoh kamu. Oke? Kapan kamu setuju? Kamu nggak akan cantik di depan siapa? Bukan jodoh. Bukan jodoh kamu. Dan kamu akan nampak sangat amat cantik di depan jodoh. Tapi saya cantik, Beb. Dengarkan. Ketika kamu cantik dan kamu nampak cantik di bukan jodoh kamu, itu ujian. Oke? Jadi siapa orang yang diuji oleh Allah? Orang yang selalu nampak cantik di depan orang yang bukan jodohnya. Akan banyak lalat yang hinggap kepada kamu. You understand? Yes. Betul? Kamu cantik, tapi kamu nampak cantik. Di mana kamu nampak cantik? Di orang yang bukan. Sehingga dia ingin menikmati kecantikan, tapi tidak ingin apa ini kalau bukan musibah? Jadi kecantikan menjadi musibah ketika kecantikan itu nampak cantik di depan orang yang bukan jodoh kita. Catat buat status nanti. Nah, paham ya? Kapan kecantikan itu menjadi musibah? Ketika kita nampak cantik di bukan orang yang jodoh. Kamu nggak jodoh, tapi kamu nampak cantik di orang itu. Orang itu akan mendekati kamu, merayu kamu, berusaha pura-pura mencintai kamu. Setelah mendapatkan dia bukan jodoh, dia kemana? Dia kamu menang dan merintih karena disakiti oleh si pujaan tapi tidak pas. Paham ya? Hati-hati. Jadi maaf kalau kamu secara kaca kamu nggak cantik, kamu bersyukur. Kamu bersyukur. Kenapa? Kamu nggak dikasih ujian sama Allah. Kamu nggak dikasih ujian. Cantik dikasih ujian. Jadi jangan dicari, ya. Sampai glowing. Tapi sayangnya mukanya putih, lehernya. Paham ya? Kau paham glowing? Sana masuk. Paham ya? Dengarkan. Apa? Jadi apa namanya? Kapan kita cantik? Kita akan nampak cantik dan istimewa di hadapan jodoh. Paham ya? Tapi kalau kita sudah artinya sudah cantik secara kaca atau manusiawi, kita cantik, maka itu adalah ujian. Loh, Beb, saya kan nggak cantik, Beb, saya gemuk, ya kan? Saya gemuk, saya hitam, Beb, hidung saya nggak mata saya terlalu bulat, Beb. Kalau kamu jodoh, kamu cantik buat dia. Sudah jodoh kok. Ya, kamu jodoh. Walaupun kedengaran, kamu tahu sepeda motor yang bagus, berapa banyak kunci yang ingin membuka. Kenapa? Berusaha menjadi jodohnya. Tapi kalau dia syukur, aku merek Yamaha, itu bukan Yamaha tapi Honda, coba mungkin jodoh. Rusak. Tapi kalau jodoh kamu Yamaha, itu Vespa,
Ya tidak apa-apa sudah, ini Vespa juga kuncinya. Masuk langsung jodoh, jalan enak. Tapi kalau kamu cantik, ujian loh. Nah, ini terjadi supaya kamu tahu. Jadi kalau kamu jangan pernah ada wanita yang mengatakan saya jelek, muka saya nggak cantik. Jangan. Saya tanya kamu tahu artis kurang cantik model apa? Sebutkan kepada saya satu artis yang hidupnya bahagia. Habib di media ini si fulan anu. Tidak ada kebahagiaan di ini. Kebahagiaan itu di sini. Apa dalam lagu Arab itu ada yang sangat menarik, saya jokot. Jauharuna huna. Permata kita di sini. Kun anta. Jadilah dirimu sendiri, jangan jadi orang lain. Kamu tahu? Saya kasih kaidah satu. Siapa orang yang romantis di media tidak romantis di dunia nyata. Titik. Berapa banyak artis menikah miliaran, bisa selingkuh. Kenapa? Nggak dapat kebahagiaan. Dia cuma ingin berusaha bahagia di depan orang. Berusahalah kamu bahagia di diri kamu sendiri, untuk diri kamu sendiri. Dengarkan Laila Majnun, cerita yang masyhur. Nanti kelanjutannya cerita ini lihat di YouTube saya, di Kampung Tarim namanya, Kampung Tarim, dilihat. Itu ada juga tentang, kita buat program namanya Tanyain Aja. Jadi membahas kupas tuntas tentang masalah anak muda. Intinya, dengarkan. Dulu ada pecinta yang sejati. Tahu cinta sejati? Cintanya siapa? Laila. Kamu tahu? Saya tadi di awal ingat, cinta itu tidak ada. Kapan cinta itu ada? Ketika tidak ada. Kapan ada? Cinta itu ada ketika tidak ada. Tapi ketika ada, dia tiada. Wah, tinggi ini. Tinggi ini. Gini, kapan cinta itu ada? Ketika tidak. Laila Majnun sampai menikah? Tidak. Sampai bertemu? Tidak. Ada cintanya? Ada. Sebutkan kepada saya cinta yang di situ ada, tapi dia ada? Nggak ada. Wah, tinggi. Tinggi. Cinta kalau sudah ada, maka dia tidak ada. Kenapa? Karena cinta, saya tadi ingat yang awal, kalau orang itu cinta, dia menikah karena cinta, di akhirnya akan tidak ada. Tapi ketika dia menikah bukan karena cinta, tidak ada cinta, ada agama, tidak ada cinta, maka di tengah dia akan ada. Paham? Laila Majnun kenapa ada? Karena dia tidak ada, tidak ketemu, nggak ketemu. Jadi seandainya, loh, itu ada di TV sinetron. Kalau nggak dibuat gitu nggak ada. Itu ada produsernya. Siapa yang menjamin? Siapa produser kamu kalau kamu cinta sama dia kamu akan berakhir bahagia? Ada? Nggak ada. Paham nggak? Dengarkan. Laila Majnun ada karena dia tidak ada. Tidak ada dalam satu ada. Wah, tinggi nih bahasanya. Dia nggak ada, artinya nggak pernah ketemu, sehingga cintanya ada sampai sekarang. Paham? Seandainya Laila Majnun ada dalam satu cinta, dia nggak akan ada cintanya, habis. Jadi cinta yang abadi, cinta yang nggak ketemu. Makanya kata Rasulullah SAW, ini ada hadisnya, saya omongkan ini. Siapa yang kamu cintai di dunia, persedikit duduk dengannya. Siapa yang kamu cintai di dunia, persedikit duduk dengannya. Kamu cintai sama dia, jangan di sini, dunia nggak ada cinta. Nabi mengatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa yang kamu cintai, tapi ingat kamu harus berpisah. Artinya cinta tidak ada. Jika ingin cinta ada, harus tidak ada. Kamu cinta dengan dia, jangan adakan dia di hidup kamu.
maka kamu akan ada cinta nanti di akhirat. Kata Rasulullah, siapa yang kamu cintai, persedikit duduk dengan dia, maka kamu akan ketemu nanti di sana. Laila Majnun, tinggi nih saat ngajinya. Hah? Tak apa ya? Ya ini apa? Live di mana? Di Facebook. Ya nanti di malam-malam dibuka lagi, diingat-ingat lagi. Agak tinggi nih, harus diulang-ulang, didengarkan ulang. Banyak yang lihat. Hah? Ada yang cantik? Hah? Rata-rata cowok. Ah, cowok, aduh. Bano. Dengarkan. Faham? Allahumma shalli ala Muhammad. Kaidah tadi. Cantik kapan kita cantik? Apa jawabannya? Kita ketika di depan Jodoh kita. siapa orang yang cantik di depan kaca, di depan bukan jodohnya, adalah musibah. Oke? Kita tutup cerita kita supaya selesai. Selesai dari tadi. Laila Majnun. Bayangan kita, bayangan Anda sekarang. Laila Majnun. Cinta sampai dikatakan cintanya Laila Majnun namanya Ges. Ges ini seorang lelaki, dia mencintai dengan tulus kepada Laila sampai derajat cintanya sangat tinggi, sampai dia kalau ketemu anjing, dia ketemu anjing di satu daerah itu dilempari pakai batu. Kemudian apa? Ketika dilempari pakai batu, dibeli sama Ges. Jangan lempari ini. Enggak, aku buat mainan. Tak ganti uang. Kamu main jangan dengan anjing ini. Ditanya Ges, kenapa kamu sampai anjing itu? Biarkan anak-anak buat pukul-pukulan, buat lempar-lemparan. Enggak ada video game, enggak ada HP dulu. Jadi mainannya anjing. Sehingga dibeli anjing itu, dipeluk sama Ges. Dikatakan, kenapa kamu kasihan sama anjing yang jelek penyakitan itu? Kamu tahu, ini anjing mirip dengan anjing yang ada di desanya Laila. Sejauh itu. Mirip bukan anjingnya Laila, anjing yang ada di bukan anjing itu, mirip sampai derajat itu. Ketika berjalan lewat desa Laila ini, dari pentingnya Laila sampai Laila ini sama bapaknya dikurung, dikasih tembok. Kenapa? Ges ini orang hina, dia ini kayak orang gila, nggak punya uang, nggak ganteng. Apa? Dipagar rumahnya Laila itu dengan pagar sangat tinggi. Ges nggak habis akal, tetap cinta. Dipagar jauh, anggaplah umpama jarak 1 hektar, di situ pagar jauh sekali. Laila di dalam disimpan sama bapaknya. Apa kata Ges? Maratu ala diyar Laila. Aku lewati perkampungan Laila. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Tembok yang itu sama yang itu aku ciumi. Wa ma hubbud diyar saghafna qalbi. Bukan tembok itu yang mencuri hatiku. Walakin hubbu man sakanat diyaro. Tapi yang mencuri hatiku yang tinggal di balik tembok itu. Kalau kita bayangkan dari cerita ini, bagaimana cantiknya Laila, betul tidak? Ya. Betul tidak? Bagaimana itu hidungnya sampai sair begitu hebat, bagaimana itu senyumnya, bagaimana itu tubuhnya, bagaimana itu rambutnya, sehingga Laila begitu cantik. Tapi sayang, 1000 sayang, raja tahu kabar. Raja tahu kabar tentang percintaan Laila. Raja nggak tinggal diam. Saya dengar cerita sampai dicetak buku. Itu ceritanya Ges. Datangkan Laila. Laila akan saya jadikan permaisuri saya, tak jadikan istri saya. Pikirannya raja Laila cuan sampai jadi bahan syair, betul? Didatangkan Laila. Nggak taunya Laila perempuan yang hitam, orangnya hitam jelek. Kaget raja. Elu, tapi ya nggak ngomong elu ngono. Hah? Iya, bukan. Iya. Bapaknya panggil.
ini Laila yang dia gila-gila sampai ada ceritanya itu. Iya ini. Ya Allah. Kamu panggil Kes. Panggil. Raja punya kuasa. Dicari. Datang dibawa. Kes. Iya. Saya sudah dapatkan Laila di sini. Saya sakit hati. Kenapa? Saya idola sama kamu, tapi saya sakit hati. Kamu harus dapat wanita yang hitam kayak gitu. Kamu tahu, tukang cuci baju saya itu cantiknya 10 kali lipat dibanding Laila. Cantik tukang cuci saya. Jadi kamu sekarang akan aku kawinkan dengan tukang cuci kamu supaya kamu lebih indah membuat syair-syair. Apa jawaban Kes? Raja, kau salah memandang Laila. Kau salah memandang Laila. Kenapa? Kau memandang Laila pakai 2 bola matamu. Coba kau pinjam 2 bola mataku. Pandang itu Laila. Kau akan temukan kecantikan Laila dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ngomong rajanya, edan. Dari cerita ini disimpulkan apa? Bahwasannya kecantikan itu tidak akan nampak cantik kecuali di depan orang yang dicintai. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Tapi ingat, Anda boleh hidup. Tapi next episode habis ini, kamu boleh hidup. Tapi jangan lupa satu hal yang tidak boleh terlupakan di dalam hidup kamu. Apa? Barokah. Dan barokah ini hanya ada di 3 tempat. Kalau kamu, dan ini ada di hadapanmu, 3 ini ada di hadapanmu. Kalau kamu bisa dekat dengan 3 ini, kehidupanmu akan barokah. Apa itu barokah? Dan apa 3 itu? Next episode. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya, silakan. Yang mau tanya yang barusan aja, barokah yang ada di 3 tempat. Kau rambutnya kok gitu. Helmi beli beli tempat mandi bersama. Selain itu, silakan. Ya, Helmi panggil. Pertama ya. Helmi. Pertanyaan lain silakan yang mau tanya. Kalau tidak ada yang mau tanya, saya yang akan tanya. Tidak ada? Ada. Ini Mbak mau tanya. Ada lagi yang mau tanya silakan. Iya. Silakan. Paham semua? Ada yang tidak paham? Tidak ada yang mau tanya? Monggo, pakai mic, kasih mic. Semua masalah, zahiran wa batinan, cinta dan derita. Silakan. Yang mau tanya. Tahu apa? Apa? Tanya nomor rekening. Ya pakai mic-nya. Mana tak suruh belian itu? Kontak antem itu. Ayo cepet. WA anak, cepet. Salam. Dengan siapa di mana? Loh, Mbak Enfa? Alhamdulillah. Ma'rufah. Berdoa. Mohon barokahnya. Ini yang ingin saya tanyakan tentang
jodoh tadi yang katanya habis sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama bahwasanya itu jodoh yang patut kita yakini bahwasanya mau jodoh dan rezeki itu memang sudah diatur. Ya. Kemudian mungkin apa namanya ini agak ya, karena ini anak-anak muda semua. Walaupun out gedebok juga enggak apa-apa. Ini ya. Oh ganti lo caranya basah, cepet. Ketika kita sudah bertemu jodoh, masuk dalam dunia pernikahan, kemudian di tengah perjalanan pernikahan terpisahkan, entah karena maut ataupun karena kehidupan, masalah kehidupan atau masalah pernikahan. Kemudian setelah itu dipertemukan kembali dengan orang yang lain untuk memasuki pernikahan tersebut. Yang ingin kami tanyakan, jodoh yang sebenarnya itu yang gimana tuh? Apakah yang pertama, apakah yang kedua? Monggo. Dan juga mungkin selanjutnya. Ini kaping pirang kan? Mau nikah berapa kali nih? Nah begini, ini kan soalnya kan banyak yang berjalan. Ya enggak, artinya sekian saya kan mikirnya jadi panjang nih. Kalau perempuan menikah sampai 3 kali masuk akal. Gagal menikah 3 kali. Ya. Tapi sampai 10. Ya anggaplah seperti itu. Oh iya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh. Oh jodoh. Siapakah jodoh kita? Siapakah rezeki kita? Paham? Yang punya kita adalah yang bisa kita pakai dan yang bisa kita miliki. Kita berkaca dengan harta. Harta yang kita miliki adalah yang kita pakai. Ini punya kita. Yang kita makan itu rezeki. Suami, apakah jodoh itu harus ada yang namanya jodoh sampai mati? Ada. Tapi ada juga orang yang memang dia ini jodohnya berkali-kali. Ada orang menikah, berapa jodoh saya? Berarti kamu leter, tanya berapa? Satu belum sudah tanya berapa? Berarti mau berapa kamu? Kan seperti itu, gelu kan gitu. Artinya siapa jodoh kita? Wallahu a'lam. Tugas kita, paham? Berusaha sempurna dengan apa yang ada di hadapan kita. Dia jodoh kita atau enggak, jangan terlalu mikir itu. Itu hak apa prerogatif apa? Iya itu pokoknya, saya mau ngomong lidahnya agak kecepet. Itu haknya Allah sudah. Jadi tugas Anda apa? Apa tadi? Fastaqil bi rabbik sebelum apa? Anta wa kulluhum abid. Dan makhluk yang lain abid, semua itu hamba Allah. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Dan Allah akan melakukan apa yang kehendak Allah. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, akan terjadi. Nah, jangan Anda mulai merusak, menerobos hak yang bukan milik Anda. Artinya, aku kalau nggak jodoh ini nanti siapa jodohku? Lu kadon mbak, bojomu si urip kan ngomong anu. Nanti kalau suami saya ini mati, lah urip meneng ya apa? Kan gitu. Artinya jangan. Tugas kita menikmati apa yang ada. Mau ya? Menikmati apa yang ada. Ini jodoh saya Habib, terus jodoh saya meninggal, terus saya cinta dia, saya nggak mau menikah. Salah. You understand? Yes. Apa boleh saya nggak menikah? Boleh. Kamu yang tahu keadaan kamu. Kamu masih muda. Kamu masih cantik. Kamu Allah kasih ujian yang namanya hawa nafsu. Kamu mampu? Saya mampu. Saya sudah nggak ada nggak ada rasa. Bukan mati rasa, semaput rasa. Artinya saya sudah nggak Oh, terus
Saya bisa, bagus. Tapi kamu bisa? Bisa. Oke. Tapi sebaiknya apa jelek menikah lagi? Tidak. Bahkan istimewa. Seorang wanita yang ketika ditinggal meninggal oleh suaminya menikah, wanita yang istimewa. Kenapa? Dia tahu dirinya. Dia mau jadi perempuan terhormat. Lalu siapa saya nanti di akhirat? Anda nanti di hari kiamat yang akan menentukan pilih sing di singiku apa singiku? Ndak wis prasmana. Iku apa iku? Ndak wis singiku bosen. Ya bukan gitu, artinya ini gambaran aja. Yang akan menjadi suami kamu di akhirat ada yang paling soleh. Masya Allah. Jadi itu istimewanya wanita. Jika seorang wanita dia menikah, kemudian dia punya suami dua, lalu meninggal, dia meninggal, maka ya apa? Maka Allah nanti akan memilihkan siapa yang paling soleh di antara mereka. Karena muka kita ini nggak dipakai nanti, ini nggak dipakai di akhirat. Allah ganti dengan amal kita. Semakin bagus amal kita, semakin nampak cantik kita. Nah, ada nanti orang cantik tapi mukanya kayak anjing, ada yang kayak tikus. Kenapa? Amalnya jelek. Ada yang kayak celeng, tergantung amalnya. Nah, jadi siapa jodoh Anda? Jodoh Anda adalah yang Allah takdirkan bersama Anda secara halal. Itu jodohmu. Kita lihat para wanita di zaman Nabi SAW yang mana suaminya meninggal, dinikahi oleh sahabat. Ada seorang wanita salehah di zaman sahabat, meninggal, dinikahi oleh para sahabat. Kemudian suaminya meninggal, dipinang lagi oleh sahabat lain. Meninggal lagi, dipinang. Kenapa? Ini permata kok. Ini soleha. Kenapa? Nggak ada masalah. Itu kan cuma pikiran anak sekarang. Itu second, itu janda. Loh, nggak tahu kamu janda ya. Nah, janda selalu terdepan. Bukan janda Honda. Paham ya? Paham ya? Artinya apa? Siapa jodoh Anda? Yang kedua jangan ditolak. Itu rezeki kamu. Tapi dengan cara yang baik. Bukan menghinakan diri. Itu jodoh kamu. Paham? Nah, kalau semua dia meninggal ada juga nggak apa-apa. Ada seorang wanita dari sahabat menikah sampai 5 kali. Tapi bukan menghinakan diri. Akan tetapi apa? Memang jodohnya. Dan ini wanita istimewa. Dan menjadi rebutan seorang, bukan kecantikannya, kesolehannya. Semua mengharapkan memiliki keturunan dari dia dan mengaji, mengambil ilmu dari dia. Jangan dikira seorang perempuan itu nggak bisa menjadi guru. Berapa banyak daripada para habaib yang gurunya itu seorang wanita. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahasanya, aku lihat makom seorang wanita ada tinggi di atas. Aku nggak bisa nyampe, aku akan sambung dengan dia dari pernikahan anakku dengan anak si dia. Paham ya? Artinya seorang wanita itu jodoh itu di tangan Tuhan. Jangan dipikir kalau sudah jodoh itu sudah akan datang. Bahkan tugas kita ikhtiar boleh, ikhtiar istimewa tapi tanpa menghinakan. Bukan tawakal itu tarkul asbab. Bukan tawakal sudah kalau jodoh saya datang, bukan seperti itu. Boleh saya sampai ngomong ke Ustadz, mungkin ada yang Ustadz kalau memang mungkin jodoh Ustadz. Oh iya, enggak apa-apa, enggak hina itu. Daripada harus WA-an sembunyian nangis, malam nangis-nangis. Apa itu? Itu menghinakan diri. Boleh sampai kepada teman kamu nanti ada seorang laki, enggak, yang penting agamanya bagus, dia sholat sama orang tuanya bagus, enggak perlu tampal lah, yang penting bagus. Mungkin jodoh saya enggak apa-apa, mungkin oh iya, itu bukan hina, itu istimewa. Paham nggak? Hina itu ketika dia pasang foto di Facebook. Itu bukan hina, itu hina dan kamu mencari masalah, fitnah. Berapa banyak orang melakukan kemaksiatan dengan foto kamu? Kamu sebabnya, kamu tidak sah. Paham? So, bagaimana Habib hukumnya menaruh foto di Facebook? Lebih bagus jangan. Kecuali kalau kamu bersama, ada teman-teman mungkin lah. Tapi kalau cuma sendiri, apa untungnya apa? Apa untungnya? Oh, kamu nyari jodoh, itu hina.
Kamu tahu di tiang-tiang listrik apa tulisannya? Sedot WC, nomor telepon. Dipajang-pajang. Ada orang permata, permata, saya permata. Hilang ini habis ini. Iya enggak? Sudah. Tidak ada orang yang senang kita nikmat itu, nggak ada, kecuali diri kita. Jangan membagi kesenangan dengan orang lain, karena dia hanya senang dengan kesenangannya dia tidak akan senang dengan kesenangan kamu. Jadi kamu nggak perlu berbagi kesenangan, dan jangan berbagi kesedihan. Di WA, status WA, kesiannya diriku, dengarkan, tidak ada orang yang merasa sedih dengan kesedihan kamu. Sedih kamu milik kamu, selesaikan sendiri, jangan ada orang. Bagi sedih kamu dengan dua, ini yang bisa menyelesaikan. Bagi sedih kamu dengan Allah, bagi sedih kamu dengan orang yang punya ilmu, dia akan memberimu solusi. Waktunya tidak cukup. Paham ya? Jadi jodoh kamu yang milik kamu walaupun berkali-kali. Jadi jangan ditolak. Enggak, saya sudah tidak mau menikah. Jangan, mungkin itu jodoh kamu. Oke? You understand? Ya, akhir. Kau siapa namanya? Khadijah. Siapa? Khadijah. Hah? Khadijah. Khadijah. Ini Fatimah. Terus kok bahasa semua, Nak? Main air. Sama Rahman. Ngompol. Hah? Enggak. Enggak. Ya, akhir. Paham ya? Ya, akhir. Saya rasa cukup. Cukup, Ustaz? Yang tadi pertanyaan pertama tadi. Apa? Apa itu? Barokah yang tiga tadi kan. Tiga kan saya tanya. Next Episode. saya kasih pertanyaan yang bisa jawab, saya kasih surban. Ya Allah. Tapi sayang waktunya habis. Iya, Bu. Jangan. Hah? Lanjut. Yang bisa jawab angkat tangan. Yang saya tunjuk jawab, yang tidak ditunjuk tidak boleh menjawab. Sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Ada dua pertanyaan. Ganti baju kau sama apa? Enggak. Apa katanya dibelikan sandal mutiara? Apa? Mendirikan sandal mutiara. Sendal mutiara? Iya, tak beli no. Sandal mutiara. Nanti jalan-jalan sama apa ya? Pertanyaannya adalah, satu, dua pertanyaan. Yang paling cepat angkat tangan, saya tunjuk. Sebutkan setelah pesan-pesan berikut. Yang di Facebook boleh jawab? Boleh. Oh, tidak dapat berarti yang ini. Pertanyaannya adalah, ada dua pertanyaan. Satu, yang paling cepat angkat tangan, saya tunjuk. Pertanyaan pertama adalah, jika tenang, jika aku hidup sampai nanti sore, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Ada dua pertanyaan. Jika aku hidup sampai nanti sore, yang aku akan lakukan adalah, sebelum soal selesai dilarang mengangkat tangan. Sebelum dua soal, setelah soal kedua baru boleh angkat tangan. Jika aku hidup sampai nanti sore, apa yang akan aku lakukan? Apa yang akan aku lakukan dan siapa yang mengatakan sebelum soal selesai? Itu masih pertama. Pertanyaan kedua,
Apakah antum lihat mana yang cepat tuh? Jangan lihat tangan tuh, kok tegang juga. Apakah apa ya? Apakah sebelum soal selesai dilarang angkat tangan. Apakah lampunya bumi dan siapa yang mengatakan? Angkat tangan yang tinggi. Gimana Ustaz? Saya tunjuk maju ke depan. Hum pimpa alaihum gambreng. Biarkan nasibmu yang menentukan siapa dirimu. Angkat tangan yang tinggi. Ini sudah tinggi banget. 1 maju. 2, 3, 4 maju. Angkat tangan. 5, 6, 7, 8 maju. Dengarkan. Maju, cepat. Apa? Ayo cepat. Ayo baris, ngadep sini. Ayo cepat. Saya hitung 3 nggak nyampe gagal. 1. Dengarkan. Hum pimpanya gini. Hum pimpa alaihum gambreng. Yang lebih sedikit dialah pemenangnya. Oke? Jadi seumpama yang putih ada 3, ya yang 3 itu hum pimpa lagi. Biarkan nasibmu yang menentukan. Ayo cepat. Tangannya di depan. Ayo dengar, tangannya di depan. Dengarkan. Syaratnya 2. Yang telat saya gagal. Jadi gini, hum pimpa harus gerak. Saya ngomong gambreng dilepas. Kalau saya belum gambreng nggak boleh lepas. Tangan di depan, maju, digerakkan. Kalau saya ngomong gambreng, kalau masih hum pimpa nggak boleh dilepas. Oke? Ayo, yang gerak. Kalau nggak gerak mundur. Itu kalau udah bergerak itu harus gerak. Ayo hum pim. Itu yang hitam nggak mau gerak. Hum pimpa alai hum pimpa. Ayo cepat. Hum pimpa alai hum pimpa alai hum. Yang hitam berapa? Saya 2. Ya berdua. Yang lain mundur. Kok gitu ya gitu mainnya. Siap-siap. Habis ini kalau ini salah 2, yang itu maju lagi. Ayo, shoot. Ayo shoot. Dengarkan. Tangan di belakang. Anu kesinian. Ya. Pejamkan mata. Yang buka mata gagal. Yang menentukan yang lihat ini. Siapa yang menang? Ya, jempol, telunjuk, jari manis. Saya ngomong jreng lepas. Yang buka mata gagal. Shoot. Buka mata gagal. Shoot. Ayo ditinggal pulang yuk. Shoot. Iya. Ayo mundur dulu. Kasih mic. Nanti mah. Antarkan dulu. Sana mundur. Ya. Ayo, siapa namanya? Nur Aini. Siapa? Dekatkan mic-nya. Nur Aini. Benar. Apa jawabannya? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang akan dilakukan itu ketika waktu umurnya itu tinggal nanti sore? Saya akan mencari ilmu. Kata siapa? Kata Abdullah bin Mubarak. Pertanyaan pertama betul. Pertanyaan kedua mudah-mudahan salah. Pertanyaan kedua adalah siapakah lampunya alam dan siapa yang mengatakan? Ambil bukunya, kalau bukunya sendiri tidak apa-apa. 1. Jangan dihitung. 2. Lu cepat. 2,5. Yang lain tidak boleh ngasih tahu. 2,4. 2 kilo 2 on, 2 kilo 4 on,
Sudah? 1, 2, 2,5. Lampunya Bumi. lampunya bumi itu adalah ilmu. Ganti. 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 Siapa? Lawan shootnya siapa tadi? Maju. Setelah ini home lagi yang lain. Cepet Mbak. 1, 2. Biarkan ini namanya rezeki. Walaupun menang shoot belum tentu rezeki. Siapa namanya? Nama Laila Jihan Rahimah. Siapa? Laila Jihan Rahimah. Bukan, Ma. Apa jawabannya? Orang alim. Si, kalau aku hidup sampai nanti sore. Kalau aku hidup sampai nanti sore, yang pertama akan hidup bersama orang-orang soleh untuk mencari ilmu di dalam majelis. Siapa yang mengatakan? Abdullah bin Mubarak. Apa lampunya bumi? Lampunya bumi adalah orang alim. Siapa yang mengatakan? 1, 2. Ayo yang berasa bisa maju home pimpa. Cepet. Cepet. Berdua. Ayo shoot. Ayo. Merem, shoot. Merem. Shoot. Shoot. Lagi. Shoot. Lagi. Shoot. Lagi. Shoot. Ya. Ayo. Mudah-mudahan salah. Tahu betul. Siapa namanya? Apa jawabannya? Jawabannya itu lampunya bumi adalah orang alim. Orang. Yang mengatakan adalah sekte alim. Terus kalau aku sampai hidup sampai anu. Kalau aku hidup sampai nanti sore. Siapa yang mengatakan? Ya, betul. Kasihkan netizen ngasih. Berdua ngasih berdua. Ya. Jangan dipeluk, bukan umiknya itu. Tajam ya. Terpercaya. Ya akhir, mudah-mudahan barakah insyaallah. Mudah-mudahan pertemuannya barakah, membawa ilmu, teruskan mencari ilmu, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Hadini ya betul salih jadi balik kulli khair dafi ali kulli syad. Anallahu ta'ala nafdal arifin, alimna ilmu ta'wil wa ihdina ila sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirri sirrul Fatihah. Ayo masuk dulu nanti. Nanti tak telepon kalau perlu. Siang hari ini berjalan dengan lancar dan kita akhiri acara pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah, dan setelah itu ini anak-anak minta foto ini. Boleh.